Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya? Ngefans apa gimana berarti? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan udah jadi. Sekarang sudah selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya Bu. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga saya lagi. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja banget ke Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Ya kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan
mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang dia selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang lain. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga kangen sama Pak Anies. Kangen dulu. Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggodang Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada teranyar juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal.
Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang lain. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja banget sama Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Mas Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDIP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu
bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik bernilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana berarti? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga banget sama Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Mas Anies. Tadi ngomong apa? Saya Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah suara Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada teranyar juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan
kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang dia selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang lagi. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya nggak banget ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024.
Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024.
Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga elektronik. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja banget ke Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa Saya Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik bernilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal
agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang dia selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga elektro. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga banget ke Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Mas Anies. Tadi ngomong apa? Saya Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan terus tapi tolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada teranyar juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti Ya. apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan
usung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik bernilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang dia selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga elektro. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja bangga sama Pak Anies. Kenapa dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Mas Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar,
Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola.
Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana berarti? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang sudah selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya Bu. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga banget ke Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan terus bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati. Dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjegalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal
agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang dia selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang itu. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya nggak banget ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies ini ada teranyar juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan
usung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga elektro. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya ini banget ke Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar,
Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik bernilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola.
Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana berarti? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah akan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang dia selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga kan ke Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Mas Anies. Tadi ngomong apa? Saya Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati. Dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal
agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang dia selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga elektro. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja banget ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Ke Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan
usung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana berarti? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang itu. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja bangga ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Ke Pak Anies. Tadi ngomong apa Saya ke Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal
dalam perjalanan menuju pilkada. Pak Anies ini ada teranyar juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola.
Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga elektro. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja bangga sama Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Ke Pak Anies. Tadi ngomong apa Saya ke Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik bernilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal
agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang sudah selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga ke Pak Anies. Aku lupa. Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan terus bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada teranyar juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati. Dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan
usung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang lain. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya nggak juga ke Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal
dalam perjalanan menuju pilkada. Pak Anies ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola.
Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan udah jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga elektro. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga kangen ke Pak Anies. Kangen dulu. Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Ke Pak Anies. Tadi ngomong apa Saya ke Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik bernilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal
agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana berarti? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah akan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang sudah selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang itu. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga kangen sama Pak Anies. Kangen dulu. Sebelum dia lagi nyalon yang lalu, saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita terus bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies ini ada teranyar juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Ya kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan
usung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang lain. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya nggak juga ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal
dalam perjalanan menuju pilkada. Pak Anies ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola.
Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang itu. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga kan ke Pak Anies, aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Ke Pak Anies. Tadi ngomong apa Saya ke Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektor di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan terus bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nah, ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal
agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan udah jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga elektro. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja banget ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies ini ada teranyar juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan
usung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan udah jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang itu. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja banget ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal
dalam perjalanan menuju pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola.
Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana ya? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah akan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang dia selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang lain. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga banget ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi nyalon yang lalu, saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan terus bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Ya kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal
agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang lain. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya aja banget ke Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDIP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Ya kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan
usung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sedang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan udah jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang itu. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi nyalon yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjegalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal
dalam perjalanan menuju pilkada. Pak Anies ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik bernilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola.
Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana ya? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan udah jadi. Sekarang sudah selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang lain. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi jalan yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja Bu? Ke Pak Anies. Tadi ngomong apa Saya ke Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Ya kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya, warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat
oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ngefans apa gimana? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang dia selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang itu. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya juga banget ke Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi jalan yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Pak Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan terus bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Ya kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan. Dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi
dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjagalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan oleh mereka yang berada di luar koalisi, melainkan oleh orang di dalam koalisi itu sendiri. Baginya, ex-Gubernur DKI Jakarta itu justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana? Ya, Ngefans apa gimana? dulu 5 tahun yang lalu saya sudah doakan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan udah jadi. Sekarang kita selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang lain. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya ini banget sama Pak Anies. Aku dulu sebelum dia lagi jalan yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Mas Anies. Tadi ngomong apa? Saya kangen banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDIP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa?
Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan proses agar aspirasi mereka diteruskan oleh partai-partai. Nah, kita lihat saja prosesnya. Jadi bagi saya fokus dari pemilihan gubernur ini adalah menyelesaikan masalah warga, meningkatkan kesejahteraan warga, dan memastikan warga bisa hidup tenang dan damai. Jadi yang terkait spekulasi-spekulasi itu kita lihat aja nanti. Apa ya, komentar-komentar bisa macam-macam. Tapi keputusan-keputusan partai kan masih sama semua. Jadi kita hormati, dan saya percaya partai-partai ini akan mengikuti apa yang menjadi aspirasi pemilihnya. Pemilunya belum 6 bulan, dan kursi-kursi itu kan juga didapat dari aspirasi warga. Nah, saya optimis aspirasi warga untuk Jakarta lebih modern, Jakarta lebih maju, Jakarta lebih setara, itu nanti akan diusung terus. Atau sebaliknya, apa yang buat saya tidak percaya? Nggak ada, saya percaya. Berarti masih yakin bakal dapat tiket buat maju di Jakarta? Saya melihat tidak ada perubahan. Gosip sih macam-macam. Tapi kita merujuk kepada sikap resmi, dan kami yakin bahwa di Jakarta demokrasi akan terjaga, aspirasi warga juga akan muncul di pilihan-pilihan partai. Tapi komunikasi dengan partai yang lain itu gimana sih Pak Anies? Mungkin ke PKS juga, ke PKB kan? Semua komunikasi berjalan. Memang banyak komunikasi percakapan-percakapan itu kan yang tidak diposting ya. Jadi tapi komunikasi itu berjalan, diskusi berjalan, karena itu kami merasa optimis bahwa apa yang diharapkan oleh warga Jakarta nanti tercermin. Kan pilkada namanya juga pemilihan kepala daerah. Tentu mencerminkan aspirasi yang ada di daerah itu. Dan itulah yang harus jadi fokus kita. Fokusnya tentang Jakarta dan tentang bagaimana Jakarta lebih maju. Isu penjagalan bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan masih jadi polemik. Terbaru adanya bocoran jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu bakal dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kabar itu dihembuskan ex-Wamenkumham Denny Indrayana, yang membuat publik menilai jika Anies memang lagi-lagi dijegal agar tak bisa bertarung di Pilpres 2024 mendatang. Namun pandangan lain diberikan Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali. Ia melihat adanya penjegalan pada Anies Baswedan bukan lagi dilakukan, justru terancam dicegat oleh internal partai politik koalisinya sendiri. Sama halnya dengan kekhawatiran yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD Jauhari. Dan itu membuat Ahmad Ali kini mulai sependapat dengan pernyataan Mahfud MD. Isu penjagalan dari internal koalisi perubahan yang dimaksudkan lantaran parpol berebut menjadi bakal calon wakil presiden dari Anies. Namun, Ali enggan menyebut nama parpol yang memaksa mendorong kadernya menjadi cawapres Anies. Ia pun seolah menyinggung niat awal dari terbentuknya partai koalisi, mengantar Anies menjadi presiden atau meminta agar dijadikan wapres Anies hingga masuk dalam koalisi. Sehingga menurut Ali tak perlu menuduh pihak luar yang akan menjegal. Seorang wanita lanjut usia bernama Siti Rohani, 64 tahun, tampak begitu gembira menyambut kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, di Kampung Elektro Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis 8 Agustus 2024. Nenek yang akrab disapa Ani itu sampai memeluk erat tubuh Anies untuk meluapkan rasa rindunya bertemu sang idola. Ani yang merupakan warga RW 17 Kelurahan Penjaringan awalnya masuk dalam Masjid Jami Al-Munawaroh dan terus mengarahkan pandangannya ke arah Anies Baswedan yang menjadi imam dalam sholat asar sore tadi. Ketika Anies selesai sholat, Ani lalu menghampirinya dan memeluk erat tubuh sang idola. Sambil menangis, nenek Ani terus mendoakan Anies agar kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta. Senang ngefans gimana atau gimana?
Ngefans apa gimana berarti? Dulu 5 tahun yang lalu saya sudah akan terus Pak Anies di sana. Alhamdulillah kan dia jadi. Sekarang saya selamat berjumpa lagi, mudah-mudahan jadi lagi. Jadi apa, Bu? Saya senang sekali, mudah-mudahan Pak Anies jadi lagi. Doa saya begini. Jadi gubernur? Iya, saya doain banget. Saya senang kalau Pak Anies jadi lagi. Senang sekali warga yang itu. Belum pernah ketemu atau gimana, Bu? Tadi kan meluk banget gitu. Saya ini banget sama Pak Anies. Kenapa dulu? Sebelum dia lagi jalan yang lalu saya yang naik ke panggung sama Pak Anies. Tadi ngomong apa aja, Bu? Mas Anies. Tadi ngomong apa? Saya Pak kangen Anies? banget menggoda Pak Anies sukses. Mudah-mudahan jadi lagi gitu saya. Mudah-mudahan jadi lagi. Warga Muara Baru, warga elektro di sini 5 RT. Mudah-mudahan selalu Pak Anies jadi lagi. Mudah-mudahan kita bisa ditolong Pak Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak merasa ada yang menjegalnya untuk maju dalam Pilkada 2024. Hal itu menanggapi pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang menyebut bahwa partainya menerima laporan ada upaya penjagalan Anies maju di Pilkada mendatang. Sambil berkelakar, Anies menjawab dirinya tak merasa ada yang menjegal dalam perjalanan menuju Pilkada. Pak Anies, ini ada terakhir juga nih Pak dari Pak Hasto menyebutkan kalau tadi Pak Anies bilangnya soal penjagalan itu spekulasi, tapi kalau dari Pak Hasto PDP menyebut emang ada upaya penjagalan Bapak di Pilkada ini seperti apa? Alhamdulillah tadi saya jalan-jalan di kampung nggak kerasa ada yang jegal-jegal. Jadi di kampung tadi jalan sorak-sorai, gegap gempita, suasananya suasana ceria. Jadi inilah warga Jakarta. Warga Jakarta menginginkan